Tidak semua cinta lahir untuk dimiliki. Ada cinta yang tumbuh pelan-pelan, tanpa rencana, lalu terjebak di keadaan yang tidak pernah kita pilih. Kamu tidak pernah berniat jatuh cinta pada seseorang yang sudah memiliki pasangan, apalagi seorang istri dan kehidupan yang utuh. Namun hati seringkali bekerja di luar kendali, datang diam-diam, lalu menetap tanpa izin. Perasaan ini tidak hadir dengan niat merusak, tidak pula disertai keinginan merebut. Ia hadir sebagai rasa yang jujur, namun terpaksa disembunyikan. Setiap hari kamu belajar tersenyum, seolah baik-baik saja, sambil memendam rindu yang tidak boleh diakui. Ada konflik yang tak terlihat orang lain, antara hati yang terus merasa dan pikiran yang menuntut untuk selalu sadar batas. Mencintai secara diam-diam dalam situasi seperti ini bukan hal yang mudah. Ada rasa bersalah, cemburu yang dipendam, perhatian yang harus disamarkan, dan jarak yang sengaja diciptakan. Semua itu dijalani sendirian, tanpa tempat bercerita, tanpa kepastian, tanpa hak untuk berharap lebih. Tulisan ini bukan untuk membenarkan keadaan, melainkan untuk mengajakmu jujur pada diri sendiri. Tentang perasaan yang mungkin sedang kamu alami, tentang cinta yang tidak bisa diperjuangkan, dan tentang lelah yang sering kamu abaikan. Karena terkadang, dengan mengenali tanda-tandanya, kamu bisa lebih memahami hatimu sendiri, dan perlahan belajar memilih apa yang terbaik untuk dirimu. Satu kata, diam yang dipilih. Bukan karena takut, tapi karena sadar. Ada cinta yang tidak pernah benar-benar ingin disuarakan, bukan karena kurang keberanian, melainkan karena kamu memahami batas yang tidak boleh dilanggar. Kamu tahu betul bahwa perasaan ini tumbuh di tempat yang salah, pada waktu yang tidak tepat, dan kepada seseorang yang sudah memiliki kehidupan lain. Karena itu, dia menjadi pilihan paling aman, bukan hanya untuknya, tetapi juga untuk dirimu sendiri. Setiap kali keinginan untuk jujur muncul, logika segera menyusul dan mengingatkanmu tentang konsekuensi. Kamu membayangkan kebingungan yang mungkin ia rasakan, rasa bersalah yang bisa muncul, dan potensi luka bagi orang-orang yang sama sekali tidak bersalah. Maka, kamu memilih menahan, menyimpan, dan memendam perasaan itu sendirian. Diam yang kamu pilih bukan bentuk kepasrahan, tapi bentuk tanggung jawab. Dalam diam itu, kamu belajar mengendalikan ekspresi, menjaga jarak dalam kata-kata, dan menyamarkan perhatian agar tetap terlihat wajar. Kamu tertawa saat perlu, bersikap biasa saat hati ingin lebih. Tidak ada yang tahu betapa beratnya menahan rasa yang tumbuh setiap hari, kecuali dirimu sendiri. Ironisnya, justru karena diam itulah cintamu terasa semakin dalam. Ia tidak pernah diuji oleh penolakan, tidak pernah hancur oleh kenyataan yang diucapkan. Ia hidup di ruang sunyi, tumbuh tanpa suara, dan hanya kamu yang merasakannya. Diam ini melelahkan, tapi bagimu, inilah satu-satunya cara mencintai tanpa merusak siapapun. 2. Mendoakan kebahagiaannya, meski bukan bersamamu. Ada bentuk cinta yang paling sunyi, yaitu ketika kamu tetap mendoakan kebahagiaannya, walau sadar kebahagiaan itu tidak akan pernah melibatkan namamu. Kamu tahu dia telah memilih jalan hidupnya sendiri, bersama istri dan keluarganya, dan di titik itu kamu berdiri sebagai penonton yang hanya bisa melihat dari jauh. Hati terasa sesak, namun kamu tetap memilih ikhlas, setidaknya di permukaan. Setiap kabar baik tentang hidupnya membawa dua rasa sekaligus. Ada senyum kecil karena melihatnya baik-baik saja, tapi juga luka halus yang tak pernah benar-benar sembuh. Kamu belajar menata ekspresi, menyembunyikan getir di balik doa. Dalam hatimu, kamu berharap ia selalu dilindungi, selalu kuat, dan selalu bahagia. Meskipun kamu tahu, kebahagiaan itu berarti jarak yang semakin jauh darimu. Mendoakannya menjadi cara paling aman untuk mencintai tanpa melanggar batas. Kamu tidak menuntut, tidak berharap balasan, bahkan tidak ingin ia tahu betapa besar ruang yang ia tempati di hatimu. Doa-doa itu lahir dari ketulusan, meski sering dibarengi air mata yang hanya jatuh saat kamu sendiri. Disinilah kamu menyadari bahwa cintamu tidak lagi tentang memiliki, melainkan tentang merelakan. Kamu mencintainya dengan cara yang tidak egois, meski konsekuensinya adalah kesepian yang harus kamu tanggung sendiri. Dan meski perih, kamu tetap memilih cara ini, karena bagimu,
mencintai tidak selalu harus dimenangkan, kadang cukup dijaga agar tidak melukai siapapun. 3. Perhatian yang tulus, namun selalu disamarkan. Kamu mencintainya dengan cara yang sangat hati-hati. Setiap perhatian yang muncul di hatimu, selalu kamu saring lebih dulu sebelum sampai padanya. Kamu ingin peduli, ingin hadir, ingin menjadi tempat nyaman. Namun kamu juga tahu, perhatian yang terlalu jelas bisa berubah menjadi sesuatu yang salah. Maka kamu memilih jalan tengah. Peduli, tapi tidak menonjol. Kamu mengingat hal-hal kecil tentang dirinya, yang bahkan orang lain sering lewatkan. Cara dia diam saat lelah, perubahan nada suaranya ketika banyak pikiran, atau kebiasaannya yang muncul tanpa ia sadari. Namun semua itu kamu simpan rapi. Kamu tidak menunjukkannya secara terang-terangan, karena kamu takut perhatianmu akan terasa istimewa dan melampaui batas yang seharusnya. Saat dia bercerita, kamu mendengarkan dengan sungguh-sungguh, tapi tetap menjaga jarak emosional agar tidak terlihat terlalu terlibat. Kamu membantu saat dibutuhkan, tapi selalu dengan alasan yang masuk akal. Kamu tertawa dan bersikap biasa, padahal hatimu bekerja keras menahan rasa yang ingin lebih dekat. Perhatian yang kamu berikan bukanlah perhatian yang ingin diakui. Kamu tidak berharap dipahami atau dibalas. Bagimu, cukup dengan tahu bahwa dia baik-baik saja sudah menjadi kebahagiaan tersendiri. Namun, di balik semua ketenangan yang kamu tampilkan, ada hati yang lelah karena harus terus berpura-pura biasa, padahal sebenarnya mencintai dengan sepenuh rasa. 4. Cemburu yang disimpan sendirian. Ada rasa cemburu yang tidak pernah punya tempat untuk keluar. Kamu merasakannya, tapi tidak pernah berani menunjukkannya. Setiap kali dia menyebut istrinya, keluarganya, atau menceritakan kebahagiaan kecil dalam rumah tangganya, hatimu seperti tersentak pelan. Bukan marah, bukan benci, hanya perih yang datang tanpa permisi. Kamu sadar betul, kamu tidak memiliki hak apapun untuk cemburu. Perasaan itu sepenuhnya milikmu, lahir dari cinta yang tak pernah diminta. Maka kamu menelannya dalam-dalam, menyimpannya rapi di balik senyum dan sikap yang terlihat dewasa. Kamu mendengarkan ceritanya seolah tak ada apa-apa, padahal di dalam hati ada pertarungan antara rasa sakit dan keinginan untuk tetap terlihat baik-baik saja. Seringkali kamu menyalahkan diri sendiri karena merasa seperti ini. Kamu bertanya dalam hati, kenapa harus jatuh cinta pada orang yang sudah menjadi milik orang lain? Namun cemburu itu tetap ada, muncul diam-diam, lalu menghilang tanpa pernah benar-benar selesai. Cemburu yang kamu rasakan bukan tentang ingin merebut atau memiliki. Ia lebih seperti pengingat yang menyakitkan, bahwa posisi kamu hanyalah penonton. Kamu mencintainya dari kejauhan, dan setiap rasa cemburu yang kamu simpan sendiri menjadi bukti bahwa perasaan ini nyata, meski tak pernah boleh diperjuangkan. 5. Rasa bersalah yang terus menghantui. Ada hari-hari di mana kamu tidak merasa sedih karena mencintainya, tapi justru karena merasa bersalah telah memiliki perasaan itu. Kamu tidak pernah berniat merebut, tidak pernah berharap merusak, namun hati tidak bisa sepenuhnya dikendalikan. Meski begitu, kamu tetap menyalahkan diri sendiri, seolah-olah perasaan ini adalah kesalahan besar yang tak termaafkan. Setiap kali kamu menyadari statusnya sebagai suami, rasa bersalah itu datang tanpa diundang. Kamu merasa tidak pantas merasakan rindu, tidak layak menyimpan harap, bahkan merasa berdosa hanya karena memikirkannya terlalu lama. Padahal kamu tidak melakukan apapun selain mencintai dalam diam. Namun nurani terus mengingatkanmu tentang batas yang tak boleh dilanggar. Kamu sering berjanji pada diri sendiri untuk berhenti, untuk menghapus rasa ini perlahan. Tapi cinta tidak bekerja seperti itu. Semakin kamu mencoba menekan, semakin ia terasa. Di titik ini, kamu terjebak antara hati yang jujur dan pikiran yang menuntut untuk selalu benar. Rasa bersalah ini membuatmu semakin berhati-hati dalam bersikap. Kamu menimbang setiap kata, setiap reaksi, bahkan setiap perasaan yang muncul. Kamu memilih memendam semuanya sendiri, karena bagimu, memikul beban ini sendirian terasa lebih baik daripada melukai siapapun. Dan di sanalah letak lelahnya, mencintai tanpa izin, lalu menghukum diri sendiri karenanya. 6. Menjaga jarak, meski hati.
ingin mendekat. Ada pertarungan yang terus berulang di dalam dirimu. Antara keinginan untuk lebih dekat dan kesadaran untuk tetap menjaga jarak. Setiap kali ada kesempatan untuk berbincang lebih lama, untuk lebih sering bertemu, atau sekadar berbagi hal-hal kecil, hatimu berlari lebih dulu. Namun logika segera menarikmu mundur, mengingatkan bahwa kedekatan itu bisa menjadi awal dari luka yang lebih besar. Kamu mulai membatasi diri secara perlahan. Bukan karena tidak peduli, tapi justru karena terlalu peduli. Kamu mengurangi intensitas komunikasi, memilih waktu yang aman untuk merespons, dan terkadang sengaja terlihat sibuk, agar tidak membuka ruang yang terlalu personal. Semua itu kamu lakukan, bukan untuk menjauhkan dia, melainkan untuk melindungi semua pihak dari perasaan yang semakin sulit dikendalikan. Menjaga jarak ini sering terasa menyakitkan. Ada rindu yang harus kamu telan, ada keinginan yang harus kamu abaikan. Kamu belajar menahan diri, meski setiap langkah mundur terasa seperti kehilangan sedikit demi sedikit. Tapi kamu tetap bertahan pada keputusan itu, karena kamu tahu, mendekat bukanlah pilihan yang bijak. Di balik jarak yang kamu ciptakan, ada cinta yang tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya kamu simpan lebih dalam, agar tidak terlihat, agar tidak tumbuh liar. Menjaga jarak menjadi caramu mencintai dengan dewasa, meski konsekuensinya adalah kesepian yang harus kamu terima sendirian. 7. Hal sederhana darinya terasa terlalu berarti. Ada hal-hal kecil yang seharusnya biasa saja, namun berubah menjadi istimewa hanya karena itu datang darinya. Senyuman singkat, sapaan ringan, atau perhatian sederhana yang mungkin tidak ia ingat lagi, justru tinggal lama di benakmu. Kamu memutarnya kembali di kepala, mengingat detailnya, merasakannya ulang dalam diam. Kamu tahu kamu terlalu berlebihan, tapi hati tidak mau berkompromi. Hal kecil itu sering menjadi sumber hangat, sekaligus perih. Hangat karena membuatmu merasa diperhatikan, perih karena kamu sadar makna itu hanya hidup di kepalamu sendiri. Ia mungkin tidak bermaksud apa-apa, tapi bagimu, itu cukup untuk membuat hari terasa berbeda. 8. Hatimu tertutup untuk orang lain tanpa disadari. Bukan berarti tidak ada yang mendekat atau tidak ada yang tulus. Ada orang-orang baik di sekitarmu, namun hatimu seperti memiliki tembok yang sulit ditembus. Kamu mencoba membuka diri, mencoba memberi kesempatan, tapi selalu ada rasa kosong yang tidak terisi. Tanpa kamu sadari, ruang di hatimu sudah ditempati oleh seseorang yang bahkan tidak bisa kamu miliki. Kamu sering bertanya pada diri sendiri, kenapa sulit jatuh cinta lagi? Jawabannya sederhana tapi menyakitkan. Karena hatimu belum benar-benar pergi. Kamu tidak membandingkan, tidak menuntut, hanya saja rasa itu sudah terlanjur mengakar, membuat siapapun yang datang terasa tidak sepenuhnya sampai. 9. Andai-andai yang datang lalu, segera kamu hentikan. Sesekali pikiranmu melayang pada kemungkinan yang tidak pernah terjadi. Kamu membayangkan bagaimana jika waktu berbeda, jika keadaan tidak serumit ini, jika dia bukan milik orang lain. Namun setiap kali bayangan itu muncul, kamu sendiri yang mematahkannya. Kamu kembali ke realita, menegur dirimu sendiri agar tidak terlalu jauh melangkah. Andai-andai itu bukan untuk diwujudkan, hanya pelarian sesaat dari kenyataan yang berat. Ia datang seperti angin, menyentuh, lalu pergi. Kamu membiarkannya lewat tanpa pernah benar-benar kamu pegang, karena kamu tahu, terlalu lama tinggal di sana hanya akan membuatmu semakin sulit melepaskan. 10. Mencintai dengan cara paling sunyi. Pada akhirnya, cintamu adalah cinta yang tidak pernah diperjuangkan keluar. Tidak ada pengakuan, tidak ada tuntutan, tidak ada harapan untuk dimiliki. Kamu mencintainya sepenuhnya di dalam dirimu sendiri, tanpa saksi, tanpa janji. Cinta yang hidup dalam kesunyian, tumbuh tanpa suara, dan lelah tanpa pernah dipeluk. Kamu tetap memilih cara ini karena kamu tidak ingin menjadi alasan luka bagi siapapun. Meski harus menanggung rindu sendirian, meski harus menenangkan hati sendiri setiap malam. Mencintai dalam diam mungkin bukan jalan yang bahagia, tapi bagimu, inilah bentuk cinta paling jujur yang bisa kamu berikan. Tanpa merusak, tanpa mengambil, hanya merasakan.